Man rabbuka? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus ini hoax, dusta. Baik ya ikhwah, saya Pudin Ibrahim, sang penghujat Islam, sang pemfitnah Nabi SAW, kini pada akhirnya dibungkam langsung oleh orang Kristen sendiri. Ketika saya Pudin Ibrahim begitu luar biasa bencinya kepada Islam, setengah mati dia benci kepada Islam, namun bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Kristen sendirilah yang kemudian membungkam saya Pudin Ibrahim ini. Dan apa yang terjadi alhamdulillah, tatkala mereka memfitnah, membuat subhatan kepada Islam, justru di golongan mereka sendirilah yang saling tuduh menuduh dan saling bantah membantah keimanannya. Dan sekarang ya ikhwan, kita akan saksikan bersama ketika seseorang yang seiman dengan Saifuddin Ibrahim justru malah membantah imannya Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Baik ikhwan, supaya tidak lama lagi, kita langsung saja saksikan bagaimana pernyataan dari orang Kristen ini yang kemudian membantah daripada keimanan Saifuddin Ibrahim, sang penghujat Islam ini. Silakan ya ikhwah, ini sangat menarik, luar biasa. Kita ikuti bersama. Salam, selamat hari Sabat, ini tanggal 13 April 2024. Saya membuat video ini dengan judul Yesua bukan Tuhan. Sehingga ajaran Paulus adalah bohong dan hoax. Dengarkan Saifuddin Ibrahim. Saya akan buktikan pernyataan judul video saya ini. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoax dari Paulus. Saya akan buktikan penjelasan saya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua katakan, kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Dan benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua mengaku bahwa di bumi dia adalah Tuhan. Nah, yang lucunya, perhatikan, yang lucunya, di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa dan katakan begini. Aku bersyukur kepadamu, Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya bahwa di dalam Lukas 10 ayat 21 ada dua Tuhan. Bukan satu lagi, ada dua. Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus bilang hanya satu Tuhan. Nah, berarti di dalam Lukas 10 ayat 21 ketika Yesua berdoa kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua. Yesua yang sendiri mengaku Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13, dan dia berdoa lagi kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi di Lukas 10 ayat 21. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus ini hoax, dusta. Jika hanya ada satu Tuhan, itu yaitu Yesus, Yesua. Karena ternyata Yesua berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi saja. Oke, saya mau katakan begini, saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus, itu urusan Paulus dengan Tuhan, bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya, Anda dan saya adalah menguji semua ajaran Paulus. Dan jika kedapatan ajaran Paulus ini tidak sempurna, kontroversi bertentangan dengan perkataan Yesua, ya lenyapkan saja. Paulus katakan itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna, lenyapkan saja. Dan di dalam 1 Tesalonika 7 ayat 19-20, Paulus katakan, ujilah segala sesuatu, jangan padamkan roh. Dan saya dapati, ada ajaran Paulus yang benar, yang jujur saya katakan saya imani. Dan ada ajaran Paulus yang bohong, hoaks, dan keliru, ya saya lenyapkan saja. Sesuai anjuran Paulus. Nah, saya tidak bersalah. Baik ya Pak, kita tidak akan masuk ke dalam pernyataan Bapak ini dan kita tidak mengomentarinya karena ya urusan mereka. Ini kan akidah dan kepercayaan mereka. Kami tidak akan mengomentari ini. Akan tetapi yang akan kami komentari di sini adalah pernyataan, kemudian fitnahan, syubhatan, Saifuddin kepada Islam. Kenapa fokus kami di sini? Karena itu kan Islam itu ajaran kita ya ikhwah.
Kemudian tatkala ada seseorang yang menyelewengkan dan membuat syubhat kepada Islam, maka kita wajib paling tidak meluruskannya, ya ikhwah. Nah, anehnya di sini, Saifuddin Ibrahim terlalu sibuk untuk memfitnah umat Islam, membuat syubhatan kepada Islam, tetapi di internalnya sendiri, ya ikhwah, mereka saling bantah-membantah. Mereka saling tuduh-menuduh. Kalau misalkan Saifuddin Ibrahim ini memiliki akal yang sehat, ya harusnya mengkonter yang pernyataan semacam ini. Kata Bapak ini tadi, ya Paulus titik-titik-titik, kemudian ajarannya seperti titik-titik-titik begitu ya. Nah, kita tidak masuk ke pernyataan tersebut, ya ikhwah. Akan tetapi harusnya Saifuddin Ibrahim itu justru mengkonter pernyataan-pernyataan seperti ini. Malah kesibukannya hanya untuk memfitnah, kemudian membuat syubhatan kepada Islam. Apakah tidak malu? Bukankah anak Anda, wahai Saifuddin Ibrahim, itu dengan iman Islam yang alhamdulillah sampai sekarang, tatkala Anda menghina Islam, itu justru Anda juga menghina anak-anak Anda, karena anak Anda beragama Islam dan mereka tidak mengganggu akidah Anda, kepercayaan Anda. Kalau misalkan Anda berpikir cerdas, ya bantah seperti ini. Hemat kami, orang ini bukan menyampaikan asal, ya ikhwah, tetapi orang ini justru menyampaikan apa yang ada dalam kitabnya itu sendiri. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua mengaku bahwa di bumi dia adalah Tuhan. Nah, yang lucunya, perhatikan, yang lucunya, di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa dan katakan begini, "Aku bersyukur kepadamu, Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi." Artinya, bahwa di dalam Lukas 10 ayat 21 ada dua Tuhan. Bukan satu lagi, ada dua. Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus bilang hanya satu Tuhan. Nah, berarti di dalam Lukas 10 ayat 21 ketika Yesua berdoa kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua. Yesua yang sendiri mengaku Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13, dan dia berdoa lagi kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi di Lukas 10 ayat 21. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus ini hoax, dusta. Jika hanya ada satu Tuhan, itu yaitu Yesua. Karena ternyata Yesua berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Maka ikhwah, kita sebagai umat Islam tentunya bersyukur atas nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan selama itu para pembenci Islam mungkin tidak akan pernah berhenti untuk membenci Islam, tapi Allah akan terus menjaga Islam dan cahayanya. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.